Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita masih mengupas mengenai visi dari Joko Widodo 5 tahun ke depan yang disebut-sebut katanya ini narasinya lama. Kalau Mas Toto tadi menganalogikan sebagai puisi. Tapi kalau saya tanya ini puisinya minim isi atau memang puisinya kira-kira... Puisinya kan masih sama, tetapi dibacakan dengan cara yang berbeda. Artinya apa? Kita memang tidak bisa berbicara mengenai program yang itu lebih mudah. Kita bedah ketika bicara misalnya konvensi rakyat. 9 poin program pada masa kampanye. Yang ini ditunjukkan menurut saya jelas. Tadi kan Kompas juga mengatakan ada diksi dan ujaran yang keras. Kalau saya ingin mengatakan ini pertama terjemahan dari apa yang disebutkan saya periode kedua akan lebih tanpa beban. Itu terlihat dari bagaimana dibicara mengenai kejar, hajar, hapus, potong dan segala macam. Dan kedua kalau kita lihat terutama poin 1 sampai 4 ya, itu berbicara mengenai hal-hal yang memang menjadi prioritas beliau secara pribadi. Kalau kita lihat dalam keseharian memang dari awal Wali Kota Solo dia selalu bicara perizinan, reformasi birokrasi misalnya, investasi asing misalnya, persaingan. Memang harus diakui skala prioritas HAM kalau kita belajar dari sejarah seorang Jokowi, Wali Kota, Gubernur itu tidak menjadi prioritas utama. Karena memang seorang wali kota, seorang gubernur dengan jenjang karir seperti itu, yang ada di kepala dan prioritasnya itu pasti hal-hal yang disebutkan dalam 5 hal tadi. Tetapi apakah kemudian HAM dan hukum tidak dilakukan kan sebenarnya hampir tidak mungkin. Itu yang kemudian jadi pertanyaan ke Bang Nasir. Bang Nasir, enggak ada soal korupsi, enggak ada soal penegakan hukum yang kemudian akan lebih tajam nanti 5 tahun ke depan, terutama soal HAM. Anda di Komisi 3, kira-kira harapan Anda terpuaskan nggak dengan visi-visi kemarin? Makanya ketika pidato Pak Jokowi tanpa menyinggung soal hukum dan hak asasi manusia, itu seperti sayur tanpa garam. Anyep ya kira-kira ya. Ya, sayur tanpa garam. Ya, jadi kurang nikmat begitu loh. Padahal hukum itu menurut saya, karena kita negara hukum, ya seharusnya memang Pak Jokowi itu menyelipkan soal hukum. Karena apapun ceritanya, soal infrastruktur jangan sampai menggusur. Ya, jadi laporan daripada Komnas HAM 2018 itu banyak proyek infrastruktur yang menggusur lahan rakyat. Ya, walaupun kemudian ada mekanisme, tapi kan rakyat punya hak untuk mempertahankan lahannya. Ya, hak bagaimana kemudian mereka bisa mendapatkan keuntungan dari proses infrastruktur tersebut. Investasi juga butuh kepastian hukum. Ya, butuh kepastian hukum. Birokrasi apalagi. Ya, makanya birokrasi itu butuh, makanya saya katakan masalah hukum dan hak asasi manusia itu sebenarnya tulang punggung ya. Harusnya jadi satu kesatuan yang kemudian juga disebutkan kemarin. Iya, makanya ketika beliau hajar, kejar, itu sudah selesai 5 tahun yang lalu. Kenapa Bang Charles kalau itu bagi kemudian saya disebutkan? Sebetulnya apa yang disampaikan Pak Jokowi sepenuhnya ya banyak yang hampir semuanya berkaitan dengan penegakan hukum. Hanya memang tidak secara eksplisit disampaikan. Tapi cukup seksi kah hukum untuk kemudian disebutin memperbaiki iklim investasi ini berkaitan juga dengan penegakan hukum. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penegakan hukum. Bagaimana misalkan menghapus pungli, ya, bagaimana misalkan memecat PNS yang nakal, melakukan penegakan hukum terhadap orang yang melakukan pungli dan sebagainya. Jadi saya rasa ya tidak relevan apabila dikatakan karena tidak disebutkan. Di visi misi Pak Jokowi sendiri sudah disebutkan dengan jelas. Sama korupsi kan ini kan disampaikan juga akan dikejar, akan dihajar bagi pelaku-pelaku yang menghambat. Tapi apa sih ini? Satu hal saja. Ini kita berdebat nggak akan ada habisnya. Yang pasti rakyat Indonesia sedang menonton, ya ratusan juta, 250 juta rakyat sedang menonton. 5 tahun ke depan kita lihat akan ada hasil kerja yang indah bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pasti nggak cuma indah untuk pemerintah dan partai koalisi, kita juga buat rakyat secara keseluruhan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih untuk diskusinya pada malam hari ini. Saya Liviana Charlisa pamit undur diri. Sampai jumpa.